Alhamdulillah. Wabihi nasta'in ala murid dunya waddin. Salat Assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kemarin saya dihubungi Mbak Wila ya. Kalau pagi ini kita ada jam Mbak Wila apa Mbak Daluti, saya lupa ya menghubungi itu. Oh, Mbak Dalut. Nah, itu kita sesuai schedule itu ada pertemuan jam 7 ya. Oke, dan ini pertemuan pertama begitu untuk mata kuliah seminar proposal disertasi. Nah, teman-teman, mata kuliah ini mendukung pengerjaan tugas akhir teman-teman meskipun secara administratif sudah dapat pembimbing ya, tapi nanti di mata kuliah ini teman-teman semua apa istilahnya nanti bisa menyampaikan progresnya masing-masing untuk kemudian nanti kita bedah bareng-bareng, kita beri masukan bareng-bareng. Nah, mudah-mudahan nanti dengan mata kuliah seminar proposal disertasi ini proses penyusunan sampai penyelesaian tugas akhir itu bisa on schedule gitu ya. Syukur malah eh, lebih cepat gitu ya. Ya progresnya bisa lebih cepat dari yang direncanakan gitu karena nanti banyak feedback dari satu dengan yang lain. Oke. Nah, jadi teman-teman nanti model perkuliahan ini adalah teman-teman menyampaikan eh, proposalnya begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan beberapa kali begitu ya presentasi. Mungkin jadi yang pertama nanti kita akan clearkan dulu problem penelitian gitu ya. Jadi problem penelitian masing-masing itu apa? Itu harus clear dulu. Karena kalau nggak clear di situ nanti the next proses itu nggak akan apa istilahnya nggak akan ya berlanjut dengan baik karena bingung gitu ya. Apalagi terjebak ada sistematika. Saya belum itu. Ini latar belakang nyusunnya bagaimana lah, wong masalahnya aja belum ketemu kok mau. Nah, nanti artinya merepotkan apa istilahnya penulisan-penulisan berikutnya, termasuk yang diteliti gitu ya. Nanti aku mau nelitinya bagaimana, instrumen yang aku pakai apa gitu, jenis penelitianku ini apa gitu. Nah, itu juga bingung kalau merumuskan dari awal problem penelitiannya itu apa gitu. Oke, saya nanti akan membersamai teman-teman itu bersama Bulu. Cuma saya juga sampai hari ini belum koordinasi karena saya ada jadwal ini baru tahu itu kemarin gitu ya, kemarin pagi itu, wih, ya kok ngajar mata kuliah ini gitu ya. Terus tadi baru pagi ini jam berapa ini ya? Jam 7.18 itu Bu Sinta itu bikin grup untuk para dosen pengampu mata kuliah ini dan Bu Isti selaku Kaprodi itu baru besok pagi itu koordinasi perkuliahan mata kuliah ini begitu ya. Baru mau koordinasi. Nah, sementara ya kita udah sesuai jadwal minggu ini udah jalan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya kurang lebih seperti yang tadi kita sampaikan, mata kuliah ini adalah membantu gitu ya, membantu proses penyusunan sampai apa ya penulisan sampai penyelesaian disertasi teman-teman. Jadi saya teknisnya berbaginya bagaimana ya, saya nanti akan diskusikan dengan Bu Lulu ya. Apakah saya separuh di awal, kemudian separuh di akhir itu Bu Lulu atau nanti masuk bareng-bareng, saya belum koordinasi. Karena saya di kampus sambil lagi, Bu Lulu itu di kampus barat, jadi jarang ketemu. Oke, itu kira-kira gambaran teman-teman semua, barangkali ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam Baru sampai Mas. kantor dari perjalanan tadi. Oh ya, nggak apa-apa. Iya. Oke. Maaf Prof, nggih. Ya, Jadi silakan Mas Ahmad. nggih.
Jadi pertemuan ini ada, jadi satu orang itu bisa 2 atau 3 kali begitu ya? Atau kita bareng-bareng, setiap kali kita pertemuan kita ngomong problem masalah kita, langsung besok lagi kita ngomong gitu-gitu atau berikut? Ya, Ya. bisa bisa seperti itu. Jadi misalnya pertemuan pertama itu kita brainstorming dulu terkait dengan masalah begitu ya. Nah, baru kemudian kan baru brainstorming. Nah, nanti baru kemudian ada misalnya ada feedback, ada perbaikan. Nah, besok berikutnya teman-teman memperbaiki itu dan sudah mempresentasikan hasil perbaikannya gitu ya. Jadi kita pokoknya ongoing ongoing proses gitu. Jadi Betul. mungkin di pertemuan awal-awal kita selesaikan tentang problem penelitian dulu. Jadi problem penelitiannya itu. Jadi jangan terjebak judul dulu. Jadi judul itu kan hanya apa ya? Hanya bahasa iklan itu hanya bahasa tulisan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan. Kalau orang jualan ya, itu ibaratnya marketing gitu ya. Jadi caption saja itu dia hanya caption untuk menyampaikan ide gagasan kita gitu. Jadi jangan dibalik ya. Teman-teman mau bisnis ini misalnya. Mau bisnis bikin banner tulisan dulu gitu ya. Iklan ya. Nah, bikin iklan dulu. Kira-kira teman-teman nanti bisnisnya bisa jalan nggak kalau kalau bikin banner dulu? Nggak bisa, Prof. Kenapa? Iya, harusnya cari market, latar latar marketnya, latar Sebelum belakang market. sebelum belum bicara marketnya apa yang perlu di ini apa? Mungkin Yang yang perlu paling, dilakukan pertama kali itu apa? ya yang paling kelihatan paling, Produk kita ya. mau kita mau bisnis apa dulu, Prof, di Nah, tempat itu betul. kira-kira. Ya, aku itu mau jualan apa gitu. Itu harus penting dulu gitu ya. Itu harus harus clear dulu. Jadi soal misalnya saya mau jualan air isi ulang misalnya gitu kan. Nah, baru kan nanti kepikir ya kalau air isi ulang itu desain tempatnya kayak apa, kemudian banner promosinya seperti apa begitu ya. Nah, itu kan baru baru mengikuti nanti. Tapi ide ide jualannya harus ada dulu gitu ya. Nah, kalau ide jualannya air galon kok kemudian malah se counter HP gitu ya, beli apa itu rak-rak apa itu yang kayak di supermarket itu. Nah, itu kira-kira sesuai nggak gitu ya. Jangan dilihat gitu. Pokoknya saya beli rak, saya bikin tulisan banner begitu sudah, aduh aku mau jualan apa ya gitu. Kan bingung Iya. gitu. Nah, jadi dalam penelitian juga begitu, teman-teman harus clear dulu problemnya apa gitu. Nah, nanti problem ini apakah mau diteliti secara kualitatif, secara kuantitatif itu kan nggak akan goyang gitu ya. Tapi kalau kita tiba-tiba langsung judul, kita langsung bikin banner itu, nah bingung nanti ditanya ke sana kemari. Aduh, ini aku penelitiannya apa, di mana gitu ya. Rumusan masalahnya apa gitu. Nah, yang penting bikin toko dulu, nggak bisa gitu ya. Baik, nanti Iya. kita akan diskusikan itu. Karena kadang-kadang sebagian besar itu mengalami problem begitu itu tadi gitu ya, begitu nanti sudah sampai proses pembimbingan, sudah sampai proses apa itu mencari data gitu itu bingung gitu karena sejak awal dia tidak clear masalahnya gitu ya. Berarti selama ini salah ya, Prof ya. Jadi berpikiran judul dulu baru permasalahan gitu ya. Selama ini kan gitu. Ya judul itu kan eh, apa ya, jadi shortcut untuk menjelaskan bahwa apa itu eh, kita itu mau jualan itu gitu, bahwa yang mau kita teliti itu masalah itu gitu, tapi harus clear dulu mencari problem penelitian. Nah, judul itu nanti gonta-ganti nggak apa-apa, tapi kalau kalau
penelitiannya yang problem penelitian yang ganti kita bingung gitu Mas. Tapi kalau judul itu sekali lagi dia hanya etalase gitu. Kalau mau jualan HP, kemudian kita beli counternya kok counter sorry, etalasenya kok etalase kayak warung Padang gitu. Nah, kemudian ada orang ngasih kan kalau mau jualan HP jangan etalase kayak warung Padang dong begitu ya. Nah, kita tetap oke, kita ganti etalasenya gitu. Tapi jualan kita HP itu kan nggak akan ada masalah. Beda dengan begini Mas. Teman eh, Mas Anggi ini mau jualan HP. Kemudian kok kebetulan udah belanja dulu apa istilahnya etalase gitu ya atau dibalik gitu ya. Beli etalase tapi satu sisi aku pengen jualan HP nggak cocok gitu. Yang diperbaiki itu Mas Anggi ketika ada masukan itu cocoknya untuk jualan nasi Padang gitu ya. Apakah Mas Anggi nggak jadi jualan HP? Nah, Iya. jadi menyesuaikan wadahnya gitu ya, menyesuaikan tempatnya kan nggak gitu ya. Sama judul juga begitu. Kita judulnya nanti ketika dapat pembimbing, ketika diskusi, kok kok kemudian dianggap nggak sesuai, nggak apa-apa kita rubah begitu. Tetapi temanya itu tetap begitu. Hmm. Iya, jadi aku tetap niatnya pokok jualan HP kok gitu ya. Bahwa nanti kok kebetulan saya belanja etalasenya etalase nasi Padang, orang ngasih masukan itu nggak cocok, ya kita ganti gitu sampai sampai dapat yang cocok gitu. Tapi inti jualan HP-nya kan tetap gitu. Jadi kita nggak bingung gitu. Nah, cuma kenalan HP, nah itu yang harus ya teman-teman harus punya reasoning, punya argumentasi begitu. Oke, oke. Makasih, Bro. Iya. Mas, nggih. Masalahnya kita gini, Bro. Ini kan kita hanya berempat gini, Bro. Jadi memang kayaknya setiap pertemuan kita harus ngomong progres kita gitu. Mungkin paling Iya, gitu. harus. Kalau hanya satu pertemuan satu orang begitu nanti kayaknya nggak efektif untuk 14 kali pertemuan begitu. Ya, betul. Nggih. Nanti Nanti bisa kita kayak ya ini enak gitu ya, malah sedikit gitu ya. Jadi betul, nggih. ini pokoknya harus on progress gitu ya. Progress. Tapi mau tanya, Bro. Mm-mm. Apa namanya problem yang baik di disertasi itu problem yang sangat spesifik, yang kecil dan diungkap, atau memang problem yang mungkin ini problem nasional yang harus diungkap itu baiknya bagaimana ini persoalan Mm-mm. problemnya ini? Nggih. Ini Oke. sekilas aja. Nggih. Jadi untuk mencari ide penelitian itu banyak ya. Ya, satu, kita misalnya melihat fenomena. Ya, jadi melihat satu peristiwa gitu ya. Fenomena sosial misalnya. Nah, sekarang yang sedang trending, yang sedang menurut, nah makanya tadi sebelum Mas Ahmad sama Mas Anggi masuk itu, yang paling baik itu berangkat dari problem sensing gitu ya. Jadi apa yang membuat kita sebagai seorang akademisi itu kita terusik begitu ya. Ada kegelisahan akademik gitu. Jadi kita merasa ini kok kok mengganggu banget gitu ya. Contoh gitu ya, beberapa waktu lalu kan banyak marah aksi demo gitu ya, karena sekarang regulasi itu diputar balik, dibalik macam-macam begitu itu dengan enaknya, dengan mudahnya begitu ya. Jadi, nah bagi orang tertentu itu mengklik begitu. Ini mengganggu nalar. Nah, kita diajarkan untuk critical thinking, berpikir kritis, tapi ini kok begini ya. Kita diajarkan PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Kita disuruh untuk taat pada hukum, kita menghormati regulasi perundangan, tapi kok ada yang mempermainkan anu ya peraturan perundangan dengan sangat mudah untuk kepentingan tertentu begitu ya. Nah, bagi orang tertentu ini mengganggu anu apa istilahnya itu akal sehatnya gitu ya. Nah, kemudian dia mencari itu. Ini dia meriset gitu. Ini kenapa orang kok sampai 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 itu gitu ya. Nah, kemudian
banyak membuat analisa gitu ya. Oh, ini soal relasi kuasa, ini soal dinasti, ini orang post power syndrome, orang ingin membuat, nah dan seterusnya. Nah, ada yang bahkan orang bikin film gitu kan. Dulu ada film apa itu menjelang pilkada itu ya. Dirty vote, Pak. Dirty Ford. Mm-mm. Karena itu ya bagi sebagian orang itu mengganggu gitu, meskipun bagi sebagian orang juga peduli amat gitu ya. Nah ini ya contohnya begitu. Kalau kita melihat satu fenomena, nah, atau kalau dalam konteks pendidikan, nah teman-teman melihat apa gitu ya. Sekarang isunya kan misalnya isu merdeka belajar gitu ya. Nah satu sisi itu idenya bagus gitu, tapi di sisi yang lain ini kan sekarang dalam tanda petik ya kayak merdeka betul gitu ya, kayak nggak jelas gitu ya. Kemudian banyak hal gitu ya. Ada yang menganggap itu wah ini nggak benar, ini Indonesia ini mau pendidikannya mau dibawa kemana gitu ya. Nah kemudian nah dia ingin, atau ada orang yang setuju, misalnya ada orang yang setuju dengan ide gagasan itu, dan banyak orang yang selama ini masih salah paham, banyak orang yang selama ini masih ragu. Nah dia ingin berkontribusi untuk ikut menjelaskan gitu ya, dengan riset-riset di negara lain yang pendidikan itu yang tanda petik ya membebaskan. Dia memberi argumentasi-argumentasi di negara-negara maju, ya mereka membebaskan, tapi kompetensinya dapat gitu ya. Ya contoh misalnya, orang kan selama ini karena pendidikan kita ini diatur sampai detail sedemikian rupa, orang harus masuk dari jam sekian sampai jam sekian, orang nggak masuk itu dihukum. Ya kan sejak sejak SD itu kan begitu ya, ada punishment gitu ya. Bahkan sampai kuliah juga begitu, nggak masuk kuliah 3 kali, teman-teman kan nggak bisa apa itu, nggak dapat nilai gitu ya. Nah, ini berbeda misalnya dengan pendidikan di Jerman misalnya. Pendidikan di Jerman itu nggak memusingkan mahasiswa itu masuk kuliah atau tidak gitu ya. Nah, jadi mereka itu yang penting mahasiswa itu nanti kompetensinya dapat gitu. Kalau dia 1-2 kali masuk kuliah dan dia merasa sudah bisa dengan mata kuliah itu, dia bisa langsung menyampaikan ke dunia, saya mau ujian nganu prop begitu ya, atau ke dosennya gitu. Dan kalau dia memang bisa lulus, ya dia nggak sampai 14 kali pertemuan itu, dan dia nggak harus masuk setiap pertemuan itu di negara sana gitu ya. Dan di sana nggak ada persen, nggak kayak kita gitu ya, di absen satu-satu gitu. Nah, pertanyaannya, apakah warga Jerman bodoh? Tidak, Prof. Apakah Jerman itu tidak bisa bikin inovasi yang mendunia? Bisa. Ya kan? Bahkan sekarang mobil-mobil misalnya BMW, Mercy itu kan produk Jerman gitu ya. Bahkan teknologi sekarang masih banyak kiblatnya ke Jerman. Hmm. Ilmu psikologi juga ke Jerman Jerman. kiblatnya. Jadi kan ini satu sisi anu ya, jadi kayak paradok gitu ya. Mereka dalam tanda petik membebaskan anak-anak sekolah cara belajar, tapi faktanya ya mereka kompetitif. Jadi global competitiveness-nya mereka dapat gitu. Nah, dan dengan kita kan, nah kita ini terlalu ketat, harus ini itu jam sekian sampai jam sekian, istirahat pun hanya 15 menit, nanti lagi masuk gitu ya. Nah, mata kuliah kita juga banyak. Nah, tapi sekarang pertanyaannya dari sisi kemandirian teknologi, nah kemandirian yang lain-lain itu ya berarti kita selama ini sekolah belajar itu kompetensinya dapat apa enggak gitu. Nah, maunya Pak Menteri itu kan kita mau dibikin kayak Jerman, kayak di negara-negara Eropa yang begitu. Nah, teman-teman merasa idenya Pak Menteri itu cocok begitu. Nah, sehingga teman-teman berusaha untuk ya dalam tanda petik ya kayak meneliti, mau mengendorse bahwa ide itu benar.
Nah, kemudian sampaikan kajian-kajian riset-riset terdahulu di negara-negara maju itu, ya mereka bisa keluar dari apa krisisnya itu dengan cara ya mendidik warga negaranya dengan cara seperti itu. Nah, ini ketika tujuan kan kita ingin to describe gitu ya, ingin menjelaskan satu ide gagasan itu begitu. Gitu Mas. Jadi itu berangkat dari fenomena. Atau tadi kita sampaikan juga berangkat dari satu potensi gitu ya. Banyak kok sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan gitu ya. Tadi kita cerita tentang potensi wisata di Gunung Kidul gitu misalnya ya. Nah, itu. Atau ide itu berangkat dari hal yang kontroversi gitu ya. Apa yang sekarang sedang kontroversial itu apa gitu ya. Nah, teman-teman boleh mengangkat eh, seperti itu gitu ya. Coba dianalisis kenapa pendidikan kita ini setiap ganti menteri, ganti Ganti. kebijakan, ganti kurikulum. Nah, teman-teman kan bisa itu menganalisis itu baik gitu, mengapa gitu ya. Nah, ini ya banyak lah gitu hal yang ini ini kan Kumer ya kemarin ya, kurikulum Merdeka ya, atau kalau di KMBKM ya, eh, K3 apa, BKT K13 Merdeka atau Belajar SP. dan Kampus Merdeka ya. Hmm. Kalau di Kurmer ya, kurikulum Merdeka. Nah, sebagian sekolah belum menerapkan, termasuk sebagian kampus belum menerapkan MBKM. Kira-kira besok tanggal 20 Oktober itu Pak Prabowo dilantik jadi presiden, katanya 7 hari itu kabinetnya clear. Nah, pasti nanti ada Menteri Pendidikan kan. Ya, betul. Nah, kira-kira dia nanti bikin kurikulum baru nggak? Insya Allah kayaknya baru. Jadi udah kayak nggak tahu ya, jadi kayak jadi ritual Jadi kalau ganti menteri, ganti kebijakan gitu loh. kurikulum Indonesia Maju nanti, Prof. Nah iya, nah Kurikulum yang Indonesia kemarin Maju. belum selesai, Rektor belum IPB, diterapkan, muncul yang baru lagi gitu ya. Nah, bingung lah. orang Nah kira-kira, pertanian lagi nih Prof, yang akan naik kayaknya. nah, Orang iya. IPB, Nah rektor IPB. calonnya, wah ini Mbak Wila udah dapat bocoran halus. Wah, udah dapat bocoran dia. Ordal ini kayaknya. Berdal. Nah gitu kira-kira ya teman-teman ya. Oke, siap, Prof. Oke, teman-teman, kira-kira begitu ya. Jadi ini pengantar untuk hari ini. Nah, nanti untuk waktu bisa kita sepakati jamnya yang lebih available itu yang jam berapa. Kalau jam 7 jujurly itu saya banyak nggak bisa, apalagi Jumat pagi ya. Itu aduh itu jam olahraga saya gitu ya. Saya mesti jam pagi ini pingpong gitu. Yes. Oh, oh, ya. Boleh kita tanding, Prof. Ah, boleh. Kita di ini di mana? Setiap Selasa siang sama Jumat pagi itu di lapangan dekat lapangan tenis di kampus pusat itu banyak itu yang tahu. Saya di situ. Jogja. Nah, iya, jadi apa ya biar kita sehat gitu ya. Jadi nggak ngajar terus nggak. Sehingga nanti kalau memungkinkan kita geser waktu itu lebih baik gitu ya. Misalnya agak disiangkan jam jam 10 misalnya. Nanti sampai sebelum Jumatan misalnya. Jumat. Mm. Harinya apa tetap Prof? Ya kalau misalnya hari tetap mundur Mbak waktunya jangan pagi gitu. Oke. Misalnya jam Ya. 10. Tapi Berarti Jumat jam 10 aja nggak apa-apa ya, Mas Sofi, Mas Anggi, Mbak Dalu. oke, bisa ya berarti ya jam 10. Insya Allah bisa. Nanti sambil berikutnya kita ini ya saya dengan Bu Lulu diskusi dulu juga ya. Siap. Ya ini saya mohon maaf jam 9 saya nguji tesis ini udah di apa sama mahasiswa udah diingetin. Baik Prof.
Oke, ya. Baik, kurang lebihnya hari ini begitu ya. Nanti Iya, minggu depan siap. teman-teman sampaikan